diselenggarakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dapat Bapak dan Ibu unduh di WA Group yang telah kami kirimkan. Saudara juga bisa mengikuti ibadah melalui siaran langsung atau WA yang kami kirimkan, atau saudara juga bisa mengikutinya melalui streaming channel YKB untuk ibadah umum, Ignite untuk remaja dan pemuda, dan channel Bina Warga untuk sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. 2. Persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan,
pada sore ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Damai Tuhan menyertai saudara. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai kata pembuka, kemuliaan hanya bagi namamu, ya Allah Bapa, sebab pada hari ini Engkau telah menang atas kematian, membangkitkan Yesus dari kubur, dan memberikan kami hidup yang kekal. Haleluya, kasih-Mu menunjukkan kami. Kemuliaan hanya bagi namamu, ya Roh Kudus, ya kami ulangi. Kemuliaan hanya bagi namamu, ya Roh Kudus, Engkau memimpin kami ke dalam kebenaran, menuntun hidup kami ke dalam terang-Mu, dan mengundang kami menjadi pancaran kasih-Mu. Haleluya, kasih-Mu menunjukkan kami. Kita menyanyikan dari MKB nomor 206. Haleluya,
Kasih-Mu memancarkan terang bagi dunia, mencari anak-anak-Mu yang terhilang, membuka mata anak-anak-Mu yang berputus asa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 10. Ia yang bangkit datang memberi harap. Ia yang bangkit datang mengorbankan hati. Ia yang bangkit datang membawa kegirangan. Ia yang bangkit datang memancarkan kehidupan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Salam damai, salam damai. Kita mengenai lagi dari Kidung Kesan ayat 14-49. Datanglah ya Tuhan. Mari kita bersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami akan sabda kebenaran. Pakai bibir hamba-Mu yang berkekurangan ini untuk menyampaikan sabda kebenaran, bersama Tuhan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemur, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan menggoyangkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah menghapuskan air mata dan pada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, dan karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 114. Kita mendengarkan musik terlebih dahulu, kita menyanyikan refren 2 kali, selanjutnya kantor yang menyanyikan. Ya
Bapak Ibu, kita akan kembali membaca dalam pembacaan kedua, diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengakhiri seluruh adonan? Buanglah lagi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berarti. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga yang ke-49. Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 hingga yang ke-49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada orang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kaki. Aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena bilangnya, dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua orang yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang hati." Demikian Injil Kristus yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara tidak bisa berkonsentrasi dalam satu hal, atau bingung tidak bisa menentukan sesuatu yang justru hal ini sebenarnya sangat penting dalam kehidupan saudara? Saya pernah mengalaminya waktu kecil-kecilan. Waktu ketika saya hendak menghadiri suatu resepsi pernikahan, saya begitu yakin akan tiba di lokasi tepat pada waktunya. Namun, ketika saya sampai di kota tersebut, saya panik sebab saya lupa membawa undangan dan lokasi pesta. So pada mulanya saya berpikir tak sulit menemukan lokasi resepsi.
Ya, toh saya sudah biasa di kota itu. Memang saya belum pernah datang atau lewat di daerah lokasi tersebut. Namun setidaknya saya bisa melihat alamat dan tempat pada undangan. Waktu perjalanan, memang saya banyak beraktivitas dengan laptop saya untuk mempersiapkan sesi pembinaan. Dan akibatnya saya melupakan tempat tujuan saya ke resepsi. Ketika hampir sampai tempatnya, saya hampir putus asa. Sebab apa? Saya lupa membawa undangan itu. Lalu istri saya mengingatkan kepada saya, kalau kita lupa bawa lokasi undangan, coba buka Google Map. Kita akan tahu nama dan tempat lokasi resepsi. Hati saya gembira karena telah mendapatkan arah tempat tujuan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan tadi kita bisa menangkap bagaimana kekecewaan, keputusasaan, bahkan kepanikan para murid dan orang-orang yang percaya pada Yesus saat mereka menerima kenyataan bahwa Yesus disiksa, disalib dan mati. Karena mereka meyakini bahwa Yesus adalah Nabi Allah, bahkan Mesias yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi dan merombak kehidupan umat Israel menjadi umat Allah yang sebenarnya. Mereka dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus juga memperbarui tatanan keagamaan dan spiritualitas umat. Dan inilah model panutan pemimpin yang ideal yang akan menghentikan pemerintah Romawi dan merombak kepemimpinan agama dari imam besar dan orang-orang Farisi dan Saduki. Namun dengan dikuburnya Yesus, maka musnahlah segala harapan mereka. Sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi panutan yang menjadi mercusuar kehidupan mereka. Mereka berniat untuk move on dari pengharapan mereka. Mereka akan kembali ke masa lalunya sebelum mereka menuntut Yesus. Dua orang murid Yesus dengan kekecewaan yang mendalam dan tanpa harapan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Mereka bercakap-cakap mendiskusikan tentang guru mereka, panutan mereka, bahkan mercusuar hidup mereka yang sudah mati. Tiba-tiba datanglah seorang menghampiri mereka dan ikut dalam pembicaraan mereka. Para murid heran bahwa ada orang yang tidak tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di Yerusalem belakangan ini. Lalu mereka menceritakan kejadian yang menimpa Yesus dari awal sampai akhir. Dari percakapan tersebut, murid-murid merasa mendapatkan PHP. Apalagi berita tentang hilangnya jasad Yesus, murid-murid semakin takut dan tertekan. Namun orang-orang itu yang adalah Yesus sendiri justru menjelaskan isi kitab suci dari kitab Taurat hingga kitab para nabi yang bercerita dan bernubuat tentang Mesias, di mana banyak orang Israel termasuk para ahli Taurat, bahkan para murid Yesus sendiri pun sudah salah memahami konsep Mesianik yang dijanjikan untuk umat Israel. Mesias yang dijanjikan oleh Allah adalah Mesias yang lemah lembut, penuh kasih, dan rela memberikan nyawanya bagi manusia yang Dia cintai. Dan Mesias pun harus menderita sengsara dan mati dengan demi menebus umat manusia, meskipun itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Namun mereka tidak mau menerimanya. Bahkan pada para murid-muridnya pun Yesus sering mengatakan bahwa Ia atau Mesias harus mati untuk menyelamatkan manusia.
Namun demikian, dua orang murid Yesus masih tidak mengenali Yesus. Baru ketika Yesus singgah ke rumah mereka dan Yesus memecahkan roti mereka, saat baru sadar bahwa teman bicara mereka itu ialah Yesus, guru mereka. Namun ketika mereka sadar Yesus sudah menghilang, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, mereka bertemu dengan 11 murid dan mereka mengatakan bahwa benar guru mereka tidak dicuri orang, tapi ia telah bangkit dari kematian dan ia telah menjumpai Simon dan Kleopas dan kawannya pun bercerita bahwa benar Yesus sudah bangkit dan menjumpainya waktu ke Emmaus. Dalam keraguan dan kegalauan itu, tiba-tiba Yesus hadir. Semuanya kaget dan takut sebab rumah terkunci. Mereka mengira Yesus hamil. Tapi Yesus menguatkan mereka dengan menunjukkan bekas paku dan tombak di tubuhnya. Namun ternyata murid masih takut dan kurang percaya. Lalu Yesus meminta makanan agar mereka percaya. Lalu Yesus membuka cara pandang murid-muridnya tentang Mesias. Sebab sudah jelas tertulis dalam kitab suci, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan Yesus menapinya. Dan lebih dari itu, bahwa dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan para murid harus menjadi saksi dari semuanya ini. Untuk menjadi saksi, Kristus murid-murid akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan inilah kasih Allah kepada manusia yang harus bisa menjadi mercusuar bagi sesama umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tentunya kita sudah sangat hafal bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan itu selalu disuarakan oleh setiap orang Kristen. Namun berita itu apakah sudah mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan kita? Lihat, banyak orang Kristen galau menghadapi hari depan. Banyak orang Kristen takut menghadapi kematian. Kenapa? Jawabnya adalah banyak orang Kristen yang mengandalkan kemampuannya sendiri, lupa siapa dirinya. Orang Kristen banyak yang kehilangan kasih Kristus. Boro-boro menjadi mercusuar kasih Allah. Berelasi dengan Allah saja rasanya harus dipaksa. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa senang karena tidak diwajibkan berelasi dengan Tuhan dan sesamanya di gedung gereja. Tetapi kita saat ini tetap harus menjaga relasi dengan Allah dalam ibadah di rumah dengan sikap cara yang sama ketika kita di gedung gereja. Ibadah kita harus menjadi cerminan, bahkan mercusuar kasih Allah. Jangan sampai justru kita disesatkan oleh situasi dan kondisi yang tak memungkinkan kita beribadah di gedung gereja, lalu kita tak mau beribadah juga, sehingga hilanglah berita Paskah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan hendak menyapa kita yang banyak kali melupakan kasih Allah. Kita diajak bersama kembali mengingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan kita semua dipakai untuk memberitakan hal ini ke segenap umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu dan berdiri. Mari kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Mari kita bersama-sama menaikkan salam. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami bisa menghayati kebangkitan, dan dalam anugerah-Mu Tuhan, kami bisa menjadi mercusuar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika bangsa dan negara kami dilanda pandemi COVID-19, beri kekuatan pada bangsa dan negara kami. Beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, perawat yang berjibaku untuk mengatasi, menyembuhkan virus ini, dan bahkan menjadi korban. Tolong Tuhan, Engkau beri kekuatan pada mereka, beri penghiburan pada keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati, menumbuhkan imannya, memberi kekuatan. Kau beri rezeki yang secukupnya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para penatua yang memimpin jemaat ini. Berilah kesadaran, berilah semangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini, dengan bersyukur kita berbahagia dengan memberi. Kita merasa bermakna karena terang kebangkitannya melenyapkan segala takut dan kekhawatiran. Maka syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan dalam amplop persembahan yang kita siapkan, dan kita akan membawanya nanti ke gereja. Setelah usai masa social distancing, kita iringi persembahan ini dengan pujian dari NKB 194 bait pertama dan kedua, di kaum yang bangkit maha mulia. Amin.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dapat merayakan hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami orang yang berdosa ini. Tanda syukur kami ya Tuhan, kepadamu kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan, memberkati persembahan kami ini, tanda syukur kami ini, yang akan kami serahkan ke mezbah-Mu pada waktu kami dapat bersama-sama lagi beribadah di gereja. Karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan sudah memutuskan, Tuhan menyucikan tanda syukur kami ini dengan persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesus sudah bangkit. Ia hidup selama-lamanya. Sebarkanlah kabar kasih dan sukacita ini. Pancarkanlah terangnya bagi semua bangsa, agar setiap ciptaan senantiasa bersorak dan bernyanyi gembira. Kita nyanyikan karena Ia hidup. Yesus namanya menemukan
saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membaharui hatimu di dalam cinta Allah, dan Allah yang Maha Kuasa terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.